Sebelum kita mendengarkan cerita kita di sekolah minggu pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Buka hati kami. Amin. Cerita kita hari ini dari Filipi 4 ayat 4-6. Kita akan baca secara bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Cerita sekolah minggu buat kita hari ini dalam judul bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita akan ambil contoh kisah Paulus dan Silas, bagaimana mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ada seorang perempuan peramal yang mengganggu Paulus dan Silas dengan berteriak, "Inilah hamba Allah." Peramal perempuan itu berkata apa tadi? Inilah hamba Allah. Ini terjadi ketika Paulus dan Silas sedang pergi untuk beribadah. Dan tiba-tiba Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Paulus tadi berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dia menyuruh siapa? Menyuruh keluar siapa? Dia menyuruh keluar roh jahat. Adik-adik, rupanya tadi perempuan itu dihinggapi roh jahat sebelumnya. Tuh, roh jahatnya sudah keluar. Sewaktu Paulus berkata, "Keluarlah dalam nama Yesus." Dan seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Majikan perempuan itu menjadi marah karena ia tidak dapat uang lagi. Selama ini rupanya perempuan itu jadi peramal dan uangnya diambil oleh majikan atau tuan-tuannya. Maka majikannya itu menangkap Paulus bersama teman-temannya dan menyeretnya menghadap penguasa. Tuh, ditarik mereka. Setelah itu mereka dituduhkan tuduhan yang tidak-tidak. Mereka dikatakan, "Paulus dan Silas telah mengacaukan kota kita. Penjarakan mereka." Itulah permintaan para tuan-tuan perempuan tadi kepada para penguasa kota. Akhirnya Paulus dan Silas dibawa ke penjara. Dan dia disiksa oleh kepala penjara dan dilemparkan ke dalam penjara. Sedih nggak? Sedih ya, adik-adik. Di penjara mereka diikat
tangannya, kakinya dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Tak bisa kemana-mana. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Mereka tetap bersukacita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan Allah. Dan itu terdengar kepada orang-orang yang ada di penjara itu, orang-orang hukuman lain. Mereka juga ikut mendengarkan puji-pujian Allah yang dinaikkan, dinyanyikan oleh Paulus dan Silas. Apa yang terjadi sesudah itu, adik-adik? Gempa bumi dan pintu penjara terbuka. Kaki Paulus dan Silas terbebas dari ikatan rantai dan kayu. Tangannya juga terbebas semua dari belenggu yang sebelumnya mengikat mereka. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Penjaga penjara, para pejabat-pejabat jadi pengikut Yesus karena sudah melihat dan mendengar bagaimana Paulus dan Silas yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan pejabat itu pun menyuruh Paulus dan Silas untuk meninggalkan kota. Mereka bebas bernyanyi memuji Tuhan, bisa pergi kembali memberitakan Injil. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus telah membebaskan Paulus dan Silas. Makanya mereka bergembira. Apabila adik-adik merasa sepi dan sedih karena tetap di rumah di saat kondisi saat ini, Tuhan Yesus menginginkan kita tetap bergembira. Tetaplah semangat. Sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Tuhan Yesus kekuatan dan perlindungan hidup kita. Amin.